Nah, ini ether. Jadi ciri dari ether gugus fungsinya adalah ada atom O, atom O itu tangannya ada dua rantai tangannya atom O karena dia nomor atomnya 8 jadi 2,6, terakhirnya 6 butuh 2 elektron untuk jadi 8 untuk aturan oktet, maka O punya tangan 2. Ini 2. Satu ngikat C ke kiri, satu ngikat C ke kanan. Kalau alkohol satu ngikat C, satu ngikat H. Kemarin kita bicarakan itu. Kalau ether dia satu ngikat C ke kiri, satu ngikat C ke kanan. Nah, ini dibagi duanya tuh jadi pembatasnya adalah si O-nya. Jadi yang sebelah kiri jumlah C-nya kita hitung ada 2, yang sebelah kanan jumlah C-nya ada 2, yang sebelah kiri jumlah C-nya ada 4. Penamaannya adalah alkoksi alkana. Alkoksi itu adalah yang C-nya lebih sedikit. Jadi O tengah-tengah, ada C di kirinya, ada C di kanannya. Yang lebih sedikit yang mana? Kalau misalkan kita lihat yang lebih sedikit yang kanan, berarti nama O-nya ini jadi satu dengan jadi alkoksi itu adalah alkana dengan ada mengikat oksigen. Jadi pakai pen dulu. Pakai merah. Nah, jadi ini karena dia lebih sedikit C-nya, maka ini sebagai gugus alkoksi. Jadi dianggap sebagai gugus alkoksi atau cabang alkoksi. Bisa dianggap sebagai gugus alkoksi atau cabang alkoksi. Nah, pada saat dia cabang alkoksi, berarti yang sebelah yang C-nya lebih panjang dari sebelah, kalau di sini sebelah kirinya si O, dia alkana. Ini alkananya berarti. Ini alkananya. Nah, ini alkananya. Gitu. Jadi penamaannya di sini karena oksinya C-nya ada 2 berarti ektoksi. Jadi yang sebelah yang C-nya 2 itu oksinya C-nya 2 etoksi, yang alkananya karena ada 4 butana. Nama ini udah kita pelajari di tabel yang sebelumnya. Jadi di sini namanya dia adalah etoksi butana. Nah gini, etoksi butana karena C-nya lebih sedikit. Bukan kiri kanan kalau di sini. Dia C-nya lebih sedikit di mana? Batasnya O. Jadi kayak misalkan yang di soal nomor 2 kita lihat batasnya ada O. Di batasnya ada O. Kemudian yang sebelah kiri O, C-nya hanya ada 1. Jadi H nggak dihitung, hanya C-nya saja. C sebelah O ke kiri C-nya 1. Ke kanan C-nya 2, maka yang sebagai oksinya adalah yang C-nya pendek gitu. Yang C-nya pendek berarti kita lihat di sini kita lihat warnanya. Yang merahnya ini oksi. Nah, ini C-nya 1 berarti dia metoksi. Kemudian yang ini yang alkananya, yang C-nya lebih panjang alkananya. Nah, ini dia alkananya. Etana. Oke. Jadi namanya dia adalah, kita keluar dulu. Namanya dia berarti kalau kita beri nama apa namanya? Metoksi bukan? Iya, metoksi. Etana. Metoksi apa? Etana. Metoksi etana. Seperti ini jadinya. Ini ether. Jadi alkoksi alkana gitu. Oke, kita lihat yang next. Nah, ini. Nah, di sini berarti yang sebelah kiri, oksinya berarti yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Kiri. Yang kiri. Oke. Satu saya yang namain, satu lagi nanti kamu yang namain. Kamu memilih yang mau saya yang namain, yang soal yang kiri atau yang kanan. Yang satu lagi nanti kamu yang namain. Yang Budia yang kanan. Budia yang kanan. Yang panjang. Oke. Budia yang kanan. Oke, kita lihat soal yang kanan. Kita tentukan dulu oksinya. Oksi pakai warna merah. Oksi yang C-nya lebih sedikit. Berarti mana yang C-nya lebih sedikit? Yang O? Kanan. Oke. Sebelah kanan O-nya ini oksi. Oke. Berarti alkananya adalah yang sebelah kiri. Nah, di sini bedanya sama yang tadi. Kalau yang tadi simpel banget, sederhana gambarnya. Kalau di sini ternyata tidak sesederhana itu, Rudolfo. Jadi ternyata dia
apa namanya tuh nama ya rantai utamanya itu dia ada bercabang-cabang lagi. Nah, karena ada bercabang-cabang lagi untuk alkana, kita tentukan dulu mana yang akan menjadi rantai utamanya. Jadi sama kayak alkana biasa, kayak halo alkana kemarin. Kita tentukan dulu rantai utama. Nah, rantai utama adalah di mana dia hanya bisa jalan satu arah. Oke. Belum tentu lurus, tapi dia satu arah bisa dilalui terus. Nggak boleh belok-belok, nggak boleh berganggang ya. Nah, ini dia lurus. Oke. Kemudian kita tentukan nomornya. Nomor terendah adalah yang dekat dengan cabang. Nomor terendah adalah boleh dekat cabang, boleh dekat oksi. Jadi aturan barunya itu kalau dulu nomor terendah yang dekat dengan oksi. Kalau sekarang nggak. Aturan terbarunya adalah nomor boleh terdekat sama cabang. Dan penyebutan boleh berdasarkan abjad. Jadi nggak harus ada aturan baku, harus dari berdasarkan O-nya atau meternya, nggak, abjadnya aja mana yang duluan. Oke. Sekarang nomor satunya dulu, kita lihat harus dari ujung. Harus dari ujung jalan, boleh dari ujung sebelah kiri, boleh dari ujung bawah. Boleh dari ujung kiri, boleh dari ujung bawah. Nah, kalau dari ujung kiri kita lihat 1, 2 ketemu cabang. Cabangnya saya warnain warna kuning. Ini cabang metil. Ini cabang metil. Nah, oke. Mana yang lebih dekat, dari kiri atau dari bawah? Dari kiri. Dari kiri lebih dekat. Dari kiri lebih dekat berarti nomor dari kiri 1, 2, wah angka 2 yang bagus banget. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Cabangnya adalah ini C-nya 1 metil. Ini metil. Ini C-nya ada berapa? 4. 4. Kalau 4 berarti apa? 4. Butoksi. Butoksi. Kalau 4 berarti butoksi. Butoksi sama metil, mana abjadnya lebih duluan? Butoksi. Butoksi. Butoksinya nomor berapa itu tadi? 4. Strip. 4. Butoksi. Metilnya nomor berapa? 2, 3. 3. Dimetil. Dimetil. 7 apa? Heptana. Heptana. Oke. Heptana. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kamu yang sebelah kiri akan mengerjakan sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ester paham ya? Oke, sekarang Ester. Kita lihat sekarang Ester. Nah, ini dia Ester. Nah, ini Ester. Ester itu adalah dia punya gugus gabungan dari hidroksi sama karbonil. Hidroksi, OH, biasanya OH, sama C double strip O. Jadi O-nya ada 2. Sama kayak asam karboksilat, O-nya ada 2. Cuma kalau asam karboksilat, sebelah O yang tunggal biasanya H. Kalau si ester sebelah O yang garisnya tunggal, dia C lagi. Nah, nama in ester adalah alkil alkanoat. Alkil adalah rantai atom C yang berikatan tunggal dengan atom O. Alkanoat rantai atom C yang mengikat gugus fungsi. Perhatikan, gambar bisa saya bolak-balik ya. Ini saya ini dulu screen. Nah, ini. Perhatikan di sini gambar bisa saya bolak-balik. Ikatan yang tunggalnya bisa diletakkan O tunggal, ini maksud saya O tunggal yang akan disebut sebagai alkil, bisa saya letakkan di sebelah kiri atau ini harusnya nih C nih, saya harusnya begini atau sebelah kanan. Oke. Kalau ini contoh yang saya buat, ini O-nya ada di sebelah kanan dari C double strip O, maksudnya kiri kanan dari C double strip O-nya ini. Nah, setelah dia ada yang tunggal, nah inilah yang disebut sebagai alkil. Ini alkil. Jadi namanya alkil alkanoat. Alkilnya yang setelah O yang tunggal, alkanoatnya adalah yang ini alkanoatnya.
Nah, C yang ikat O-nya di bawah. Gitu. Ini namanya alkil alkanoat. C-nya berapa? 2, berarti etil. Ini C yang sebelah hijaunya berapa? 4, butanoat. Berarti etil butanoat kayak gitu. Etil butanoat. Saya escape dulu sebentar. Jadi namanya untuk yang ester yang atas itu adalah ya, oke. Namanya adalah etil butanoat. Oke. Gampang kan ya? Gampang banget. Oke, next. Nah, ini masih ester nih. Ada sedikit perbedaan di gambar yang sebelah kanan. Jadi O-nya, O tunggalnya saya taruhnya ke kiri bukan ke kanan. Oke, mana nih? Kamu pilih yang mau saya namain yang kiri apa yang kanan? Gak mau pilih dua-duanya, mau kamu yang namain dua-duanya? Alhamdulillah. Bisa kan berarti ya? Bisa dua-duanya bisa kan? Bisa dua-duanya kan? Bisa. Enggak, Bu. Yang mana yang nggak bisa? Bisa gampang banget. Yang panjang, Bu, panjang Ibu. Yang kiri. Yang kanan aja, yang kiri sama. aja, Bu. Yang kanan. Yang kanan Soalnya juga panjang beda. ya. Pendek ini cuma C-nya 3 doang. Kanan aja, Bu. Oke. Kanan yang kiri tadi. Bu, Oke. dua-duanya, Bu. Menang banyak dong. Yo, nih ya. Oke. Sekarang kita lihat alkilnya dulu kita tentuin. Kan namanya kan alkil alkanoat. Jumlah C-nya ikutin yang tabel kemarin. Ana jadi il gantinya. Metana jadi metil gitu kan. Ananya il jadi hilang. Nah, ini kita lihat. Ini alkil. Kemudian karena dia tunggal dari O tunggalnya itu, kita patokannya O tunggalnya. Kemudian yang hijaunya ini adalah alkanoat. Nah, gitu. Kenapa dia alkanoat? Karena si O ini dianggap sebagai ya ampun. Kepanjangan dia. Kadang jari itu bergerak suka nggak sesuai sama itu perintah otak asik. Nah, ini apa sih? Kenapa dia alkanoat? Karena si yang ininya, yang kuningnya itu kita anggap sebagai alkil, jadi C-nya doang yang kita hitung. Nah, yang si alkanoatnya ini kita anggap si double strip O-nya ini semuanya dibawa sama si yang C yang satu ini. Nah, makanya namanya alkanoat. Jadi alkil alkanoat. Jadi namanya di sini apa tuh? Alkanoat etil. Alkil alkanoat. Namanya alkil alkanoat. Nggak boleh dibalik, tetap alkil alkanoat. Alkilnya siapa? Ini apa sih? Alkilnya Si siapa? CH2, CH3. Apa tuh? Apa? Etil ya. Etil. Etil. Metanoat. Alkanoatnya. Alkanoatnya C-nya berapa? Iya. 1. 1 berarti apa? Iya, metana. Berarti Metanoat. metanoat. Etil metanoat. Gampang ya? Nah, terakhir di hari ini adalah esterifikasi. Esterifikasi itu adalah pembentukan ester. Pertanyaannya kan yang jadi pertanyaan gini, kenapa Ibu membahas esterifikasi? Karena esterifikasi adalah asal muasal dari parfum-parfum kalian gitu kan. Di mana asam karboksilat direaksikan sama si alkohol, dia menjadi ester yang bisa berwangi buah-buahan atau berwangi bunga-bungaan. Ini adalah asal muasal kamu bisa makan pop es rasa duren seharga 1.000 perak, padahal beli durennya aja nggak segitu harganya gitu kan. Tapi pop es rasa duren dengan wangi duren dia 1.000 perak kan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena biasanya menang di wangi doang. Kenapa wanginya murah? Padahal kalau beli duren aja mahal, belum gampang busuk kan. Karena orang membuat aroma buatan. Aroma buatannya dari prosesnya dulu disebutnya sebagai esterifikasi. Kok bisa sih orang bikin esterifikasi? Karena pada saat diteliti mereka menemukan bahwa di dalam buah atau bunga itu ada kandungan-kandungan tertentu yang memiliki aroma tertentu, itu bentuknya adalah ester dan bisa disintesis menggunakan asam karboksilat ditambah dengan alkohol. Ngomong-ngomong asam karboksilat, kemarin kenapa nggak ada yang berpikir untuk menggunakan cuka? Semuanya alkohol semuanya.
Padahal cuka itu Saya adalah tadinya cuka, Bu. Nah, kan asam cuka itu kan asam etanoat gitu kan ya, asam etanoat ini gampang banget gitu. Kenapa nggak ada Adanya yang pakai udah. cuka? Iya. Nggak ada yang pakai cuka ya. Semuanya alkohol, semuanya pencinta alkohol. Itu nggak ada yang bawa pakai minuman keras ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, lihat nih. Kita lihat ya. Proses pembentukan ester adalah dari asam karboksilat nih. Asam karboksilat ciri-cirinya O-nya ada 2, yang satu O double strip, yang satu strip OH tunggal. Ketemu sama alkohol. Gimana caranya dia bisa membentuk ester tuh gimana sih gitu kan? Kita lihat ya, apa sih yang hilang pada saat dia membentuk ester? Oke. Pada saat dia membentuk ester, asam karboksilat melepaskan OH-nya, alkohol melepaskan H-nya. Membentuk H2O. Maka hasil samping dari esterifikasi adalah H2O. Kemudian karena OH dari asam karboksilat lepas, maka dia cuma tinggal tangan sendiri di sini, yang akhirnya dia kehilangan OH, dia ditinggalkan sama OH, tangannya sendirian gitu kan, belahan jiwanya hilang, akhirnya dia mencari belahan jiwa yang lain. Siapa yang dia dapatkan? Ini, si O ini. Jadi O yang di sini berasal dari yang ini. O, CH2, CH3. Namanya gimana? Kalau asam karboksilat namanya asam etanoat, alkohol namanya etanol, jadi ester namanya, perhatikan, asam karboksilat namanya asam etanoat, tambah etanol, jadinya etil etanoat. Asam karboksilat, asam etanoat, tambah etanol, jadinya etil etanoat. Kalau misalkan asam metanoat tambah propanol, asam metanoat plus propanol, berarti namanya jadi propil metanoat. Kalau misalkan asam pentanoat tambah butanol, asam pentanoat tambah butanol, jadinya butil pentanoat. Oke. Kebayang nggak namanya? Enggak, Bu. Bingung di belakangnya. Asam pentanoat tambah butanol, asam pentanoat, butanol, jadinya butil pentanoat. Kenapa? Karena alkohol ada di alkil. Alkohol menjadi alkil. Jadi alkohol itu menjadi alkil. Ingat tadi tata namanya adalah alkil alkanoat. Tata nama ester adalah alkil alkanoat. Alkil alkanoat hilang pulpennya. Jadi alkil alkanoat, kata nama ester itu alkil alkanoat. Ini alkilnya berasal dari mana? Berasal dari alkohol. Nah, dari sini. Ini alkanoatnya. Ini alkanoatnya, C-nya. Berasal dari mana? Dari asam karboksilat. Nah. Jadi kalau ada asam pentanoat sama butanol 4 sama asam pentanoat, berarti jadinya butil pentanoat. Kenapa saya jelasin kayak gini? Karena kadang-kadang ada soal perguruan tinggi masuknya kayak gitu. Esterifikasi dia masuknya ditanyain. Jadi kalau misalkan ada asam heksanoat bereaksi dengan etanol, asam heksanoat dengan etanol, jadinya apa? Tanpa digambar kamu harus tahu. Etil heksanoat. Etil heksanoat, betul. Asam heksanoat tambah etanol jadi etil heksanoat gitu. Nah, kalau kayak gini apa nih jadinya nih? Sebelah kiri namanya apa? Sebelah kiri namanya apa? Sebelah kiri namanya apa? Asam? C-nya ada berapa? Propa. Ada 3. Propir. 3. Asam Ada 3. propanoat. Ini 3 C-nya? Propanoat. Masa C-nya ada 3? Asam propa. Ada 4 dulu. Berarti Asam apa? butanoat. Asam butanoat
plus ininya alkoholnya apa? Metanol. Metanol. Jadi Metanol. namanya apa? Metilbutanoat. Metilbutanoat. Oke, tata nama ester sama esterifikasi sudah selesai, cukup sampai di sini. Oke, masih ada waktu, saya akan memberikan tugas. Sebelumnya silakan, ada pertanyaan? Sebelum ada pertanyaan silakan. Nggak ada, alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Oke, nah sekarang tugasnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibu gemar banget sih Bu memberi tugas Bu, ya Allah Bu. Maaf ya. Jadi gini, gampang tugasnya nih. Saya harap ini nggak ada yang sama-sama lagi nih. Kemarin banyak yang sama, ada yang saya kembaliin. Ada yang tinta. Siapa ya kemarin ya namanya yang tinta ya? Reza ya? Ada Reza? Di sini ada Reza kah? Reza ada? Nggak ada? Nggak ada Bu, nggak ada yang namanya Reza. Nggak ada yang namanya Reza. Terus siapa kemarin yang tinta ya? Ada yang tinta Ibu kembaliin. Soalnya di bungkus tintanya nggak ada sebutin apa senyawanya gitu. Terus Ibu searching di Google sampai setengah mati. Dia mengklaimnya yang mengirimkan, mohon maaf ya, yang mengirimkan tugas ya Ibu, dia tidak bermaksud menyakiti kamu. Ibu cuma ngasih tahu letak kesalahan kamu mengumpulkan tugas. Yang pertama, pada saat Ibu bilang harus tampak di di bungkus produknya, nama senyawanya, maka tampakkan. Kenapa? Karena Ibu tidak semahir itu tahu apa saja yang ada di dunia ini gitu kan. Terus kedua, itu yang pertama, Ibu nggak ada di buku tugas itu, nggak ada. Terus yang kedua, Ibu searching akhirnya di Google, apa sih benar nggak, dia bilang di itu tinta itu mengandung metanol kan. Ibu searching di, mungkin kalau dia spiritus, Ibu masih iya gitu, karena spiritus itu ada beberapa bahan bakar dibuat dari metanol, Ibu tahu. Tapi kalau tinta sangat tidak umum gitu, mungkin Ibu pengetahuannya belum nyampe itu, mungkin Ibu pengetahuannya baru nyampenya, taunya cuma sampai bahan bakar. Akhirnya Ibu searching ke Mbak Google dan tidak menemukan satupun referensi yang menyatakan bahwa tinta ini mengandung metanol gitu. Bahkan dia lebih ke zat warna, lebih ke karbon gitu kan. Jadi Ibu memutuskan Ibu kembalikan gitu. Yang dibalikan gimana Bu? Kirim lagi aja, kirim ulang nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada dituliskannya natrium benzoat. Natrium benzoat dengan asam benzoat itu beda. Kenapa? Pada saat dia asam benzoat, dia COOH. Pada saat natrium benzoat dia COONA, ganti, dia menjadi bentuk garam.